Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawati. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra dan Indonesia kelas 2020B. Di sini saya akan menerangkan tentang hakikat manusia. Pada hakikatnya, pendidikan dilakukan oleh manusia. Pendidikan adalah kegiatan antar manusia. Manusia adalah kunci apabila ingin memahami tentang pendidikan. Socrates berpendapat bahwa belajar adalah tentang manusia. Target dari pendidikan adalah manusia. Pendidikan dari manusia untuk manusia. Maka dari itu, pembahasan pertama adalah tentang manusia itu sendiri. Menurut para ahli, sepakat bahwa disalurkan atau diberikan untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan ke arah yang positif. Dengan pendidikan, berwujud manusia menjadi manusia yang mempunyai kemanusiaan. Manusia dan hewan sama-sama makhluk hidup dan ciptaan Tuhan. Yang membedakan adalah dari segi kemanusiaan. Perbedaan manusia dan hewan. Manusia ketika dilahirkan tidak berdaya, makhluk biologis, individu dan sosial, potensi berkembang, bertanggung jawab, punya etika, estetika, dan agama. Sedangkan hewan memiliki kemampuan siap pakai ketika lahir. Makhluk biologis punya insting, bertindak menurut insting, tidak mengenal estetika, etika, dan agama. Untuk selanjutnya, wujud sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia meliputi antara lain Kemampuan menyadari diri adalah manusia itu berbeda dengan makhluk Tuhan yang lain karena manusia mampu mengambil jarak dengan objeknya, termasuk mengambil jarak terhadap dirinya sendiri. Untuk yang kedua, kemampuan bereksistensi adalah kemampuan mengambil jarak dengan objeknya, berarti manusia dapat menembus dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Untuk yang ketiga, memiliki kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang baik dan buruknya bagi manusia sebagai manusia. Untuk yang keempat, memiliki moral, cenderung pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum, ada kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Nilai moral dalam kehidupan manusia antara lain religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Untuk yang kelima, memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. Untuk yang keenam, mempunyai rasa kebebasan adalah perasaan yang dimiliki oleh manusia untuk tidak terikat oleh sesuatu selain terikat dengan tuntutan kodrat manusia. Untuk yang ketujuh, kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Untuk yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan sebagai manusia itu terletak pada keadaannya sendiri secara faktual ataupun pada rangkaian prosesnya maupun pada perasaan yang mengakibatkannya. Untuk selanjutnya, pandangan tentang hakikat manusia. Hakikat manusia, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Untuk yang pertama yaitu pandangan humanistik. Menurut Adler, manusia mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya dalam berbagai hal, mampu menentukan nasibnya sendiri sehingga manusia terbebas dari kecemasan dan kegelisahan. Untuk yang kedua, pandangan psikoanalitik. Menurut Sigmund Freud, manusia mempunyai struktur kepribadian dalam dirinya, yaitu ID berfungsi menggerakkan seseorang untuk memuaskan kebutuhannya. Ego berfungsi menjembatani antara keinginan ID dengan lingkungan yang realistis.
Superego berfungsi mengawasi dan mengontrol tingkah laku seseorang agar sesuai dengan aturan dan nilai-nilai moral. Untuk yang ketiga, pandangan neonalitik. Pandangan ini tetap mengakui adanya ID, ego, dan superego, namun lebih menekankan pada fungsi ego sebagai pusat kepribadian seseorang. Untuk yang keempat, pandangan behavioristik. Menurut pandangan behavioristik bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh lingkungan dimanapun individu itu berada. Untuk yang terakhir, hakikat manusia dan dimensinya. Untuk yang pertama, dimensi keindividualan. Setiap individu manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi yang berbeda dengan yang lainnya. Setiap individu memiliki kehendak, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda. Untuk yang kedua, dimensi kesosialan. Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk bisa hidup dengan baik. Setiap bayi yang lahir mempunyai potensi sosialitas. Itu menunjukkan bahwa setiap individu mampu berkomunikasi, mampu berinteraksi, saling memberi dan menerima. Untuk yang ketiga, dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang mempunyai makna kepantasan yang lebih tinggi. Manusia memiliki nilai-nilai, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai dalam kehidupannya. Ada dua hal yang terkait dengan kesusilaan, yaitu etiket, kepantasan, dan kesopanan. Kedua, etika, kebaikan. Untuk yang keempat, dimensi keberagaman. Manusia adalah makhluk religius karena manusia sejak dulu percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan alat indera, diyakini adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup di alam semesta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.